Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya akan jelaskan sama kalian tentang materi praktikum yang kedua, yaitu perintah komen dan troubleshooting. Di sini saya sempat sedikit membuatkan materi tentang materi 2 terkait dengan materi perintah komen dan troubleshooting. Adapun yang saya buat ini mungkin kurang lengkap, silahkan nanti kalian cari penjelasan tambahan atau kalian cari untuk jika mungkin ada yang tidak jelas bisa kalian cari nanti di searching out di Google. Nah, judul praktikum yang kedua yaitu perintah komen dan troubleshooting. Kalau yang di modul itu kan dia kurang jelas, jadi mungkin saya coba ingat-ingat kembali terkait dengan materi komen prompt. Yaitu di sini yang pertama itu tujuannya untuk modul otomatis mempelajari praktikum yang kedua ini perintah komen dan troubleshooting, yaitu yang pertama untuk mengetahui perintah dasar komen dalam troubleshooting jaringan. Yang kedua, untuk mengetahui beberapa istilah pada jaringan komputer. Jadi tujuan itu ada dua. Kemudian kita lanjut ke perintah dasar komen untuk troubleshooting jaringan. Nah, kalau tidak salah itu beberapa perintah dasar komen untuk troubleshooting jaringan itu ada 7 kalau tidak salah. Yang saya coba rangkumkan di sini, yang pertama itu hostname, kemudian yang kedua ipconfig, yang ketiga ping, 4 route, 5 tracer atau trace route, 6 netstate, 7 ns lookup. Adapun mungkin kalau kurang lengkap silakan kalian cari-cari nanti tambahannya di Google. Kalau mungkin penjelasan dari saya kurang lengkap. Nah, yang pertama yaitu perintah hostname. Itu perintah untuk menampilkan nama komputer. Perintah ini itu bisa kita gunakan di Windows maupun di Linux. Kalau di Windows itu kita gunakan di command prompt seperti pada contoh berikut, dimana nama komputernya itu dia Himanshu garis mendatar isi. Saya akan coba ya di Linux, karena untuk perintah hostname itu bisa kita gunakan juga di Linux. Nah, saya mengetikkan perintah hostname, maka yang muncul adalah akfal. Di sini nama komputer saya itu yaitu akfal. Kemudian kita lanjut yang kedua, yaitu ipconfig atau ipconfig. Nah, perintah ipconfig ini bisa digunakan di Windows. Kalau ipconfig dia ini untuk perintah di Windows, sedangkan untuk ipconfig ini itu digunakan di Linux, macOS atau Unix. Nah, perintah ipconfig ini digunakan untuk menampilkan konfigurasi atau settingan jaringan yang ada pada komputer kita. Contohnya seperti ini, perintah ipconfig. Mungkin di sini gambarnya kurang jelas, bisa terdapat gambar yang jelas, jadi saya gunakan yang ini karena berhubung juga saya gunakan OS Linux dan saya tidak menggunakan OS Windows. Jadi mungkin saya gambar yang untuk di Windows itu saya hanya cari di Google saja. Bisa juga kalian cari-cari nanti untuk jelasnya nanti. Nah, di sini ipconfig itu ketika kita menuliskan perintah ipconfig, maka dia akan memunculkan settingan jaringan yang ada pada komputer kita seperti pada berikut, dimana di sini tertulis Ethernet adapter Ethernet atau jaringan lokal itu dia tidak terhubung atau disconnected. Kemudian wireless LAN adapter atau WiFi. Nah, dia menampilkan nama SSID-nya home, kemudian atau nama spesifik DNS-nya home, kemudian ada muncul tampilan
link lokal IP versi 6 address. Nah, ini adalah IP versi 6 nya, yang di sini dia mirip dengan MAC address. Hanya saja kalau untuk IP versi 6 dia itu kode binarnya itu sebanyak 128 bit. Kemudian ada IP yang digunakan. Nah, ini dia IP yang digunakan, IP versi 4 itu 192.168.1.90. Kemudian ada subnet masknya dan default gateway-nya. Nah, ini untuk contoh di Windows-nya. Nah, saya akan coba di Linux. Untuk di Linux sendiri dia agak sedikit berbeda, namun pada dasarnya hampir sama. Biasanya kalau di Linux dia itu menggunakan perintah ifconfig. Nah, ini karena di sini saya menggunakan jaringan wireless atau jaringan WiFi, maka yang muncul di sini itu inet ini WLP2S0 itu, atau jaringan wirelessnya itu untuk IP-nya itu didapat 192.168.1.3. Net masknya atau subnet mask itu 255 dan sebagainya. Kemudian broadcastnya itu 192 dan sebagainya. Kemudian ada namanya ethernya, atau untuk ethernet berapa yang digunakan, atau ya untuk ethernetnya. Kemudian ada namanya erase packet atau receivers, atau jumlah paket yang diterima, dan juga ada jumlah paket yang error, kemudian paket yang dikirimkan, dan paket yang terkirim yang error. Itu tampilan IP ifconfig dari Linux. Kemudian kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu perintah ifconfig ini selain memberikan informasi terkait dengan kondisi dan status koneksi, juga merupakan tools atau alat untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi pada koneksi jaringan. Beberapa perintah ifconfig ini disertai opsi tambahan yang bisa memantau kita untuk mengatasi masalah tersebut. Jalankan perintah ifconfig di pembukaan bawah ini. Silakan kalian coba sendiri di rumah. Yang pertama itu bisa ditambahkan ifconfig/all. Nah, apa fungsinya itu? Fungsinya itu dia untuk ifconfig/all, dia menampilkan semua konfigurasi dari jaringan yang terhubung. Sedangkan kalau yang tadi ifconfig dia hanya menampilkan IP-nya saja, IP yang ada di jaringan lokal atau wireless. Adapun dari ifconfig dia menampilkan semua yang ada, seperti IP-nya, DNS-nya, dan sebagainya. Bisa kalian cari-cari tahu di Google tentang perintah ifconfig all, kalau mungkin penjelasan saya kurang jelas. Kemudian ifconfig/release. Nah, biasakan itu kalau kalian lihat di PC-nya kalian atau komputer, biasa kalau terjadi masalah jaringan, dia itu muncul gambar tanda seru kuning. Biasa itu muncul kalau bermasalah, atau no internet access. Kalau kita menggunakan jaringan lokal, nah itu bisa juga menggunakan jaringan WiFi, itu bisa kita lakukan troubleshooting. Itu bisa saja itu terjadi karena IP yang masih melekat yang sebelumnya. IP yang melekat itu yang digunakan masih IP yang sebelumnya atau belum dirilis. Bisa kalian coba ketika terjadi masalah tersebut, bisa kalian coba masukkan perintah ini, ifconfig atau release. Dan ini perintah yang bertujuan untuk melepas atau mereset semua settingan IP address. Nah, di ini ketika kita memasukkan perintah ini, maka semua konfigurasi jaringan yang ada di PC kita itu akan di reset atau dilepas, sehingga kita tidak terhubung di jaringan internet. Atau bisa juga dikatakan IP-nya menjadi kosong, dia seperti dinonaktifkan dan diaktifkan lagi, tetapi komputer tidak dapat
mengkonfigurasi IP address dari DHCP server. Nah, kalau DHCP server kan mungkin saya sudah jelaskan dulu waktu praktikum jarum 2. Silakan kalian ingat-ingat lagi. Kemudian ada namanya IP config/renew. Nah, kalau yang renew ini masih berhubungan dengan IP config release ini. Silakan kalian cari tahu apa fungsinya, biar kalian juga tidak hanya dari sini saya kalian cari, bisa juga kalian cari Google. Kemudian ada namanya IP config/flash DNS. Silakan kalian cari tahu apa fungsinya ini, atau mungkin dia setelah kalian cari tahu bisa juga mungkin nanti kalian masukkan di TP-nya nanti mereka. Kalau mungkin kalau mau kalian jelaskan, terserah kalian, nanti silakan kalian atur bagaimana bagusnya untuk penjelasannya nanti. Nah, kemudian secara umum fungsi IP config itu sangat berguna, terutama dalam mendeteksi dan mengatasi problem jaringan. Nah, jadi IP config dia ini salah satu perintah dasar yang sangat berguna dalam mengatasi masalah jaringan. Kita lihat ke ping atau biasa disebut juga packet internet broker. Nah, kalau ping dia ini berfungsi untuk mengecek apakah komputer kita telah terhubung atau terkoneksi dengan komputer yang dituju. Nah, kalau ping dia ini salah satu contoh itu bisa selain untuk mengetahui apakah kita telah terkoneksi dengan komputer yang dituju, itu juga bisa kita gunakan untuk memonitor jaringan. Kemudian bisa kita gunakan untuk mengecek kualitas konektivitas jaringan, apakah dia sedang mendown atau up dan sebagainya. Kemudian ini ada gambar di layar ini, bisa kita lihat itu ping www.google.com. Ketika kita ping si Google ini, maka dia akan menampilkan balasan, yaitu reply from 216. Yang ini adalah IP dari Google. Kemudian ini bytes 32, itu jumlah byte yang digunakan. Kemudian time-nya, waktunya itu 23 milisecond. Kemudian TTL-nya atau time to live itu 55. Nah, kalau untuk paketnya itu yang terkirim itu sebanyak 4, kemudian yang diterima itu 4, yang hilang itu 0 atau tidak ada. Ya, kemudian minimum time-nya itu yaitu 23 milisekund, maksimum 24, dan rata-rata itu 23. Nah, mungkin untuk penjelasan tentang ini bisa dilihat di sini itu si ping ini, maksudnya itu pinging www.google.com 32 bytes of data. Maksudnya itu dia artinya komputer ini dia telah berhasil melakukan ping ke komputer yang dituju atau si Google ini. Kemudian ada namanya reply from, ini adalah balasan dari si Google ini, IP-nya, dimana IP-nya itu ini. Kemudian jumlah yang digunakan itu byte-nya itu sebanyak 32. Kemudian kenapa di sini 32? Karena 32 ini itu dia ukuran defaultnya, ukuran buffer defaultnya ini Windows, jadi 32 di sini. Kemudian time-nya, waktu untuk mengirimkan paketnya itu 23 milisekund. Kemudian TTL, time to live, atau time to live ini tuh itu dia waktu maksimum dari komputer
saat membalas paketnya, atau biasa disebut juga delay, dimana secara default ini kalau di Windows itu sebenarnya 128. Nah, kenapa jumlah titil ini dia dibatasi? Dia ada 128 kemudian 55, itu untuk mencegah terjadinya perputaran routing pada jaringan, karena setiap kali ping paket melalui IP host itu, maka nilai ini, si TTL ini akan dikurangi 1 hingga TTL itu memiliki nilai 0. Nah, dia dengan nilai 0, kalau 0 di sini itu paketnya akan discard atau drop, atau dia itu akan muncul pesan TTL expired in transit. Untuk penjelasan tentang itu akan saya jelaskan sebentar. Nah, ini silakan kalian coba nanti di terminalnya kalian di command prompt, kalian ping, ada 3 sini, yaitu kita ping IP address, kemudian bisa kita ping domainnya, bisa juga kita ping IP DNS servernya. Nah, kalau kita mau ping IP itu bisa di sini. Misalkan ini kita mau koneksikan komputer kita ke komputer lain yang terhubung dalam jaringan, bisa kita coba ping dengan terlebih dahulu kita cari tahu IP dari komputer yang akan kita tuju. Kemudian atau mungkin kita ingin ping IP-nya Google, bisa. Contohnya itu misalkan ping 74.125.68.05. Nah, ini IP Google yang saya dapat. Nah, saya coba tadi di Linux. Misalkan ping 74.125.68.105. Nah, ini berhasil. Saya telah berhasil melakukan pinging ke IP-nya si Google ini. Bisa lihat kalau untuk Linux ya mungkin agak berbeda tampilannya, namun pada dasarnya sama. Dia ada titilnya dia 57, kemudian waktunya itu untuk mengirim 215. Nah, di sini yang perlu kalian ketahui, kalau semakin sedikit waktu yang diperlukan untuk mengirim ini, semakin sedikit waktunya, maka koneksi kita dengan si komputer yang kita tuju atau si website tersebut itu maka semakin baik koneksinya, atau semakin cepat pengiriman datanya. Kemudian yang itu selanjutnya adalah ping domain. Nah, selain dari ping IP address, kita juga bisa memping domain dari suatu website. Misalkan kita tahu Facebooknya, domain Facebooknya domain dari Facebook itu misalkan www.facebook.com, ping www.facebook.com. Aduh, berhasil. Dengan ini alamat IP dari si Facebook. Ini CMP ini artinya dia menggunakan protokol ICMP. Nah, titilnya itu ada waktunya juga. Nah, selanjutnya ada itu ada. Nah, selanjutnya itu ping IP DNS server. Selain dari IP, kita juga bisa ping IP DNS-nya. Misalkan kalian mau coba ping yang umum saja, kita ping IP-nya Google, IP DNS-nya. Misalkan kalau dari Google itu dia IP DNS servernya itu 888 4 kali. Nah, bisa dilihat sini, artinya bisa terhubung dengan internet atau si DNS servernya Google ini. Nah, ini tadi yang saya bilang, ada namanya pesan yang mungkin muncul jika kita tidak berhasil melakukan ping, seperti misalkan destination host unreachable, kemudian ada namanya ping request could not find host, kemudian ada namanya TTL expired in transit. Seperti yang tadi saya jelaskan,
kemudian request timeout. Nah, untuk penjelasannya itu di sini yang pertama, destination host unreachable. Untuk pesan yang muncul ketika terjadi destination host unreachable ini seperti bisa kalian lihat di layar ini, ping 192.168.0.150 with 30 bytes of data, reply from bla bla bla, destination host unreachable. Nah, apa maksud dari destination host unreachable ini? Nah, destination host unreachable ini kemungkinan muncul ada bisa terjadi karena beberapa penyebab. Misalkan karena kabel jaringan atau LAN kita itu tidak terhubung di komputer atau slot LAN-nya rusak. Bisa juga terjadi karena misalkan hub atau switch-nya itu mungkin belum dinyalakan ketika kita menggunakan jaringan LAN. Kemudian bisa juga terjadi karena status LAN-nya itu yang ada di network connection di control panel itu masih disebat atau belum diaktifkan. Itu untuk beberapa kemungkinan penyebab terjadinya ini si destination host unreachable. Kemudian lanjut ke ping request could not find host. Nah, bisa dilihat pesannya itu ping request not find host google.com, please check and rename, try again. Nah, apa maksud dari pesan ini ya, atau ping request could not find host? Nah, artinya ketika muncul pesan ini itu bisa terjadi karena domain server atau penyelesaian domain servernya ini si Google ini itu pada komputer kita itu tidak dapat diterjemahkan ke IP address-nya, sehingga terjadilah ini ping request could not find. Atau bisa juga karena settingan DNS client kita atau PC yang kita gunakan itu keliru atau terganggu atau terputus. Jadi itu tadi saya ulangi, jadi ping request could not find host ini terjadi bisa karena penyelesaian domain server itu yang pada PC kita atau komputer kita itu tidak dapat diterjemahkan ke IP address-nya. Kemudian bisa juga terjadi karena settingan DNS client masih keliru atau terganggu ketika dilakukan pengiriman paket. Kita lanjut ke TTL, expired in transit. Nah, ini bisa dilihat pesannya, TTL expired in transit. Nah, kenapa pesan ini bisa muncul? Karena paket ping yang kita yang terkirim itu sudah keburu kehabisan ini TTL-nya. Kan umumnya itu dia kalau di Windows itu TTL itu sebanyak 256. Jadi jika ping itu expired in transit, maka berarti pingnya itu melewati 255 node sebelum akhirnya mencapai tujuan, sehingga muncullah pesan ini TTL expired in transit. Atau karena TTL itu sudah keburu habis. Kemudian kita lihat ke request timeout. Untuk gambar ini mungkin kurang jelas, sekarang saya nanti di video atau akan coba sendiri. Untuk request timeout ini dia terjadi karena beberapa hal. Misalkan kalau untuk RTD ini misalkan dia terjadi karena request timeout ini dia ketika IP tujuan kita ini tidak merespon permintaan koneksi dari klien. Nah, adapun penyebabnya itu dia itu bisa terjadi karena beberapa hal, misalkan pemakaian bandwidth-nya sudah penuh. Bandwidth itu atau
lebar pita jaringan. Kemudian kualitas akses jaringan itu kurang bagus, bisa juga karena itu. Kemudian jika kita membuka website yang itu memiliki delay yang tinggi, sehingga itu pingnya out. Kemudian koneksi IP itu terputus, atau port komputernya itu ditutup. Atau bisa juga terjadi karena kabel yang kita gunakan, kabelan itu rusak atau tidak terpasang. Kemudian bisa juga terjadi karena kesalahan konfigurasi itu, atau pada kesalahan konfigurasi pada router, bisa terjadi karena itu. Kemudian root, yaitu ini untuk menampilkan local root. Ini saya coba tadi di Linux. Untuk perintah root itu bisa digunakan di Linux dan juga di Windows. Terus root akan muncul destinasinya itu default itu link lokal, dimana IP-nya 192.168.1.0. Kemudian ada gateway-nya, kemudian ada gain mesh-nya dan sebagainya. Mungkin kalau untuk di Linux itu berbeda sedikit tampilan dengan di Windows. Bisa kalian coba sendiri nanti untuk perintah komennya. Nah, selanjutnya itu ada namanya threshold atau threshold. Nah, threshold dia ini sama dengan perintah pin, hanya saja perintah ini dia dapat memberikan informasi atau jalur paket tujuan melewati mana saja. Misalkan threshold dia mengirimkan paket ke tujuan, dan si penyelenggara itu meminta setiap router internet untuk membalas ketika dilewati. Nah, dia ini akan menampilkan jalur koneksi antara komputer dengan tujuan. Lihat contohnya ini yang di Windows. Jadi dia ini threshold, dia tampilkan paket yang berjalan melewati router. Bisa lihat. Nanti ketika selesai dia akan menampilkan pesan trace complete atau selesai. Nah, selanjutnya ada namanya net state, atau biasa disingkat atau merupakan singkatan dari network statistik atau statistik jaringan. Nah, perintah ini dia untuk menampilkan koneksi jaringan yang masuk dan keluar serta informasi jaringan lainnya. Nah, ini juga tersedia di Windows, Mac, dan Linux. Kita bisa coba sih. Net state. Ini dia. Dia akan menampilkan jaringan yang keluar ataupun yang masuk. Ada banyak sekali. Jadi dia untuk nest tadi ini dia tampilkan statistik jaringannya, apakah untuk jaringan yang masuk dan keluar atau dan informasi lainnya. Kemudian yang terakhir itu ada namanya NS lookup. Nah, perintah ini dia kita gunakan untuk mencari alamat IP yang dipakai pada suatu domain. Misalkan kita bisa menggunakan perintah ini untuk melihat IP address yang digunakan google.com, Facebook, dan sebagainya. Jadi kalau kita ingin mengetahui IP dari suatu domain itu bisa kita gunakan perintah ini. Nah, ini yang saya dapat di internet itu perintah nslookup jarko-tutorial.wordpress.com. Nah, yang dapat servernya itu Google Public DNS google.com. Kemudian addressnya itu atau DNS servernya itu 888. Nah, ini adalah 192.0.78.13 dan 192.0.78.12. Ini adalah alamat IP yang digunakan oleh domain jarko-tutorial.wordpress.com. Nah, kemudian untuk selanjutnya itu ada namanya istilah-istilah pada administrasi jaringan. Kalau yang ini mungkin saya tidak akan menjelaskan sama kalian,
silakan kalian cari sendiri pengertiannya dan jenis-jenisnya atau pembahasan dari istilah yang ada pada administrasi jaringan berikut, seperti ada OSI layer, kemudian internet dan intranet, kemudian IP address, kemudian ada TCP, IP, ada gateway, DNS, protokol ICMP, nah tadi yang digunakan dalam perintah ping, kemudian ada PAN, LAN, MAN, WAN, serta client dan server. Mungkin ini saja. Jadi untuk praktikumnya nanti silakan kalian apakah kalian mau suruh nanti praktikan untuk mencoba perintah-perintah yang telah saya jelaskan tadi ini, atau dan juga silakan kalian tanya-tanyakan tentang ini, atau bisa juga kalian masukkan di ini, bisa kalian masukkan di TP, terserah kalian. Silakan kalian atur konsepnya bagaimana, lalu silakan juga nanti pada saat praktikum kalian atur bagaimana bagusnya. Mungkin penjelasan dari saya cukup. Jika ada yang bertanyakan nanti silakan di grup saja kalau kalian bertanya. Adapun penjelasannya cukup sampai di sini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.